Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basuki Adi Nugroho dari kelas 1 WIA 26 jurusan Teknik Informatika dengan nomor NPM 50422321. Sekarang saya akan menjelaskan tentang implementasi atau penerapan nilai Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Apakah teman-teman sudah tahu apa saja sikap melaksanakan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 di sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat? Kalau belum, mari kita simak sama-sama untuk mendengarkan penjelasan video ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Konstitusi suatu negara mempunyai dua sifat, yaitu bisa diubah dan tidak bisa diubah. Dalam hal ini, UUD 1945 termasuk dalam jenis konstitusi yang bersifat bisa diubah, namun ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal 37 yang tertera pada UUD NRI tahun 1945, sebelum amandemen UUD 1945 bisa diubah dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, pertemuan harus dihadiri oleh minimal 2 atau 3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, keputusan yang diambil sudah berdasarkan persetujuan dari 2 atau 3 jumlah anggota yang hadir. Pada perjalanannya, Undang-Undang Dasar 1945 pernah mengalami tuntutan perubahan oleh masyarakat pada zaman reformasi, yaitu tahun 1999 sampai 2002. Pada saat itu, Badan Pekerja MPR membentuk panitia untuk merancang perubahan UUD 1945. Kepanitiaan itu dikenal dengan sebutan ad hoc. Ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan oleh panitia ad hoc, yaitu tidak mengubah pembukaan UUD NRI tahun 1945, 2. mempertahankan NKRI, yang ketiga mempertegas sistem pemerintahan presidensial, yang keempat penjelasan UUD NRI 1945 ditiadakan dan hal-hal normatif dimasukkan ke pasal-pasal batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum atau tambahan klausul atau pasal. Pembukaan UUD 1945 tidak diubah karena mengandung dasar negara yang penting, yaitu Pancasila, jadi harus tetap dipertahankan dan tak boleh diubah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang apa saja sih penerapan UUD 1945 di lingkungan sekolah, rumah, dan maupun lingkungan masyarakat. Yang pertama, contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di sekolah. Rajin dan giat untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang pertama. Dan yang kedua, selalu berlaku sopan dan jujur pada teman, guru, dan seluruh orang yang terlibat di lingkungan sekolah. Yang ketiga, hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Ini adalah salah satu bentuk sikap menunjukkan cinta negara. Yang keempat, mengikuti upacara bendera 17 Agustus dan berbagai perlombaan yang diadakan. Ini dilakukan untuk menghargai jasa pahlawan yang telah membawa kita pada kemerdekaan. Yang kelima, saling menghargai saat berpendapat dengan teman. Dan yang keenam, tidak membedakan dalam berteman. Sekarang kita akan menjelaskan contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di rumah. Yang pertama, menyayangi dan bersikap hormat pada seluruh anggota keluarga di rumah, bersikap sopan dan santun pada tetangga di sekitar rumah. Yang ketiga, tidak membedakan perlakuan pada sesama tetangga.
Yang keempat, menerapkan musyawarah untuk memutuskan masalah baik dengan anggota, keluarga, atau tetangga sekitar. Yang kelima, mengikuti kegiatan yang diadakan di sekitar rumah. Yang keenam, menjaga keamanan dan mengikuti peraturan yang berlaku. Sekarang kita akan menjelaskan contoh sikap, laksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di lingkungan masyarakat. Yang pertama itu, 1. Ada memberi bantuan pada orang yang membutuhkan, misalnya orang yang terkena musibah atau bencana alam. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan hal yang bisa memicu perpecahan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, saling tahu membantu menciptakan negara yang aman dan damai. Nah, teman-teman, itulah tadi contoh sikap melaksanakan dan mempertahankan UUD 1945 di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat maupun kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya tentang penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.